Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Amanda Marsadila dari kelas 11 MIPA 5 dan saya akan menemani Anda selama 2 menit ke depan di acara Berita Terkini Mata Indonesia. Baik, berita siang ini dibuka dengan topik dari ujung timur Indonesia yaitu Papua dikarenakan terjadi krisis sagu di wilayah yang bernotabene sebagai pembudidaya sagu tersebut. Sagu merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat di Papua. Sagu memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dalam 100 gram sagu kering terdapat 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, dan 1,2 mg zat besi. Sehingga tak ayal, sagu disebut sebagai harapan sumber pangan lokal terutama di kawasan rawan krisis pangan seperti di Papua. Sagu seolah menjadi jawaban atas tantangan krisis pangan di Papua. Namun, hutan-hutan sagu yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat di Papua terancam terkikis oleh deforestasi atau pengundulan hutan. Selain itu, hutan-hutan sagu di Papua banyak sekali dialihfungsikan menjadi lahan sawit, sehingga keberadaan tanaman sagu menjadi terancam. Baik, untuk informasi lebih lanjut, saya serahkan kepada Keke selaku bagian dari lembaga swadaya masyarakat yang saat ini sedang bertugas di Papua. Kepada Keke, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Keisha dari Studio SMA Negeri 3 Sumedang yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan keadaan terkini di Kabupaten Sorong, Papua. Mengikuti informasi krisis sagu yang ada di Papua saat ini, yang juga pasti terjadi di Kabupaten Sorong. Sebab ada kurang lebih 28 hektar lahan yang asalnya merupakan lahan sagu dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Selain itu, di sini juga sedang marak-maraknya terjadi deforestasi atau pengundulan hutan, sehingga ini mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis pangan di Papua. Kenapa krisis sagu ini sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat yang ada di Papua? Utamanya, contohlah di Kabupaten Sorong sendiri, terdapat 4 marga yang membudidayakan lahan sagu, dan mereka ini menjadikan sagu ini sebagai mata pencarian mereka, di mana mereka menjual sagu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan mereka juga menjadikan sagu ini sebagai bahan pangan pokok mereka. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa sagu ini dapat dipanen setelah 50 tahun kan. Jadi sangat dikhawatirkan apabila terus-terusan terjadi deforestasi dan juga pengalihfungsian lahan sagu menjadi lahan sawit akan mengakibatkan krisis pangan selama bertahun-tahun ke depannya, dan ini mempengaruhi generasi-generasi yang ada di Papua juga. Ya, maka dari itu kami sebagai bagian dari lembaga swadaya masyarakat berusaha semaksimal mungkin mendampingi masyarakat yang ada di Papua, terutama masyarakat adat, untuk memberi edukasi mereka terkait pemetaan tanah dan juga kesadaran hukum untuk mereka bahwasanya tanah yang mereka sudah rawat selama ini, yang sudah mereka budidayakan selama ini dilindungi oleh undang-undang. Baik, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan keadaan terkini dari Papua. Untuk lebih lanjut, saya kembali serahkan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya dari Papua, KK. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat ini sangat diperlukan untuk mendampingi masyarakat, terutama masyarakat adat di Papua, agar mereka dapat mengetahui bahwa tanah mereka dilindungi oleh undang-undang, sehingga keberadaan sagu tidak lagi terancam ataupun krisis, dan tanaman sagu tetap dapat menjadi makanan atau bahan pangan pokok di Papua. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Maka dari itu saya, Keisha Amanda Marsadila sebagai presenter berita terkini Mata Indonesia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.